Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan wilujeng rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat Buana Channel, di mana saja Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan mendapat rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat, saat ini saya masih akan bercerita tentang misteri dari Gunung Lir-Liran. Di hadapan kita adalah makam Raden Haryo Bangsal. Siapakah Raden Haryo Bangsal? Pangeran atau Raden Haryo Bangsal adalah putra Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit. Karena dipaksa oleh ayahnya untuk menikah, padahal kala itu sang pangeran sedang senang-senangnya mempelajari ilmu kesaktian dan ketikdayaan, dan sempat berguru dengan Maling Adiguno Ki Gentiri di tempat ini di Gunung Lir-Liran. Dalam pelarian dari Kerajaan Majapahit, Raden Haryo Bangsal menyamar sebagai rakyat jelata dengan pakaian compang-camping. Karena Pangeran Haryo Bangsal melakukan perjalanan yang jauh, sehingga kaki-kakinya terkena penyakit kudik, sehingga ia dikenal dengan nama Joko Buduk. Setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya sampailah Pangeran Haryo Bangsal di Gunung Lir-Liran ini. Di Gunung Lir-Liran ini, Pangeran Haryo Bangsal kemudian berguru kepada Ki Gentiri. Setelah puas berguru, Pangeran Haryo Bangsal turun gunung dan akhirnya di Dukuh Dadapan beliau bertemu dengan Mbok Rondo Dadapan. Oleh Mbok Rondo Dadapan, Pangeran Haryo Bangsal diangkat menjadi anak angkatnya. Pada suatu hari ketika Pangeran Haryo Bangsal tertidur, dia menginggau. Dalam mingguannya, dia menyebutkan bahwa dia adalah anak Prabu Brawijaya V. Dan dia merasa menyesal telah meninggalkan istana tanpa pamit ayah bundanya. Mendengar himbuan itu, Mbok Rondo Dadapan lalu membangunkan Joko Buduk, lalu bertanya apakah benar dia putra dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Lalu Jaka Buduk membenarkan hal tersebut, bahwa memang dia adalah putra dari Prabu Brawijaya V yang bernama Raden Haryo Bangsal. Dan setelah bangun tidur, Joko Buduk merasa lapar, dan dia melihat banyak pohon kelapa yang tumbuh di sekitar rumah Mbok Rondo Dadapan. Lalu Joko Buduk meminta izin kepada Mbok Rondo Dadapan untuk memetik buah kelapa yang ada di atas pohon. Mbok Rondo mengizinkan, namun betapa heran, dengan mudahnya buah kelapa dapat dipetik tanpa memanjat. Lalu dimakannya buah kelapa dan minum air kelapa sampai habis. Setelah itu, dia memotong cabang daun kelapa, dijadikan batang runcing atau tongkat. Tongkat itu diberi nama Loh Gading. Dengan tongkat Loh Gading tersebut, dia gunakan untuk mencari rumput untuk makanan kambing dari Mbok Rondo Dadapan. Suatu ketika dia menusuk sebuah batu besar, dan batu besar tersebut seketika hancur berkeping-keping.
Pada suatu hari ada kabar bahwa Raja Pohan sedang mengadakan sayembara. Sayembara tersebut menyatakan barang siapa dapat memotong batu besar yang menghalangi aliran air dari bendungan Kali Sawur dan air tersebut dialirkan ke alun-alun di depan istana Raja Pohan, dan untuk mengairi pohon pisang pupus Cindemas, kesayangan Raja Pohan dan putrinya, yang dapat memenangkan sembara jika laki-laki akan dinikahkan dengan putri Raja Pohan yang bernama Dewi Nawang Wulan. Sumber lain mengatakan nama putri dari Raja Pohan adalah Roro Ayu Kemuning. Jika yang memenangkan sembara adalah perempuan, maka akan dijadikan saudara angkat dari putri Dewi Nawang Wulan. Banyak yang ikut sembara tapi tidak ada yang berhasil. Lalu Joko Buduk meminta izin pada Mbok Rondo Dadapan untuk mengikuti sayembara tersebut. Dengan kesaktian yang dimiliki Joko Buduk, akhirnya berhasil membuat terowongan di dalam tanah dengan tangan kosong. Terowongan itu menghubungkan Kali Sawur dengan taman yang ditanami pohon pisang kesayangan Raja Pohan. Terowongan bawah tanah ini masih bisa dijumpai hingga sekarang. Ujung terowongan itu berada di Kali Sawur yang memisahkan wilayah Sragen, Jawa Tengah dengan wilayah Ngawi, Jawa Timur. Terowongan yang dibuat Joko Buduk itu mampu mengalirkan air dari sungai menuju taman tempat pohon pisang itu ditanam, sehingga pohon pisang tidak jadi mati atau layu. Raja Pohan pun merencanakan akan mengawinkan Joko Buduk dengan putrinya. Namun Raja tidak mau menerima Joko Buduk sebagai menantu selama kulitnya masih dipenuhi penyakit kulit buduk atau gundik. Raja kemudian memerintahkan seorang patih untuk memandikan Joko Buduk itu di Sendang Gampingan yang berada di Desa Gampingan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sekarang. Raja memerintahkan patih Kebureceng untuk bilasi Ki Joko Buduk. Namun patih Kebureceng yang agak tuli menerima lain pesan tersebut, yaitu dia disuruh nelasi atau menghabisi Joko Buduk. Dan setelah sampai di Sendang Gampingan, patih Kebureceng dengan anak buahnya segera menghabisi Joko Buduk dan akhirnya meninggal di dekat sendang tersebut. Ketika akan dimakamkan di dekat sendang tersebut, jenazah Ki Joko Buduk memanjang dan digali lagi kuburan, namun tubuh Ki Joko Buduk tetap memanjang sampai 11 meter. Kemudian ada wangsit yang diterima oleh sesepuh Raja Pohan bahwa jenazah Joko Buduk minta dimakamkan di Gunung Lir-Liran.
dan harus disatukan dengan calon istrinya, yaitu Dewi Nawangwulan. Kawruhana gununge urip puniki lamun benjang yen mus palastra wong mati ngendi parane umpama lopat simapur mangsa saking urungan nepi iwo ninggal kiraga bali marang Iwan. Akhirnya Dewi Nawangwulan naik ke Gunung Lir-Liran dan wafat di situ juga, dan jenazahnya dijadikan satu dengan makam Ki Joko Buduk. Berita kematian Joko Buduk akhirnya terdengar oleh Raja Majapahit, dan oleh sang raja kemudian memerintahkan pemindahan jasad Joko Buduk dari Gunung Lir-Liran ke Kerajaan Majapahit bersama istrinya. Inilah dulu makam Ki Joko Buduk atau Pangeran Haryo Bangsal di puncak Gunung Lir-Liran. Dalam versi lain, Ki Joko Buduk memang sengaja dibunuh karena Raja Pohan malu mempunyai menantu Joko Buduk yang mempunyai sakit kulit berupa kutis. Patih Kepureceng hanyalah menjadi kambing hitam atas peristiwa pembunuhan tersebut. Demikian sahabat kisah Joko Buduk yang dimakamkan di Gunung Lir-Liran, dan petilasan makam satunya di dekat Sendang Gampingan, Kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen masih banyak dikunjungi orang. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.